Ya enggak, di akuntansi kalau cash flow-nya nggak seimbang, kira-kira gimana tuh? Pusing nggak? Oh enggak ya? Tulis harus dicekin dari awal lagi. Harus dicek lagi ya Mutiara ya, benar ya. Kalau saya sih memang suka ngeledekin teman-teman di akuntansi, ya kalau nggak seimbang itu orang akuntansi nggak akan bisa pulang gitu ya. Nah, jadi dia harus menyeimbangkan dulu gitu cash flow-nya gitu, jadi baru bisa lega. Oke, nggak apa-apa, ini hanya joke ya, ini hanya bercanda ya. Nah, terima kasih tadi sudah berpartisipasi. Jadi itu cara menuliskan daftar pustaka, teman-teman. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi ya, buku-buku apa yang harus Anda baca untuk menyusun tugas akhir. Itu nanti juga menjadi bagian dari daftar pustaka. Biasanya disarankan 5 tahun terakhir, teman-teman, buku-bukunya yang update ya. Apalagi akuntansi itu keilmuan yang dinamis, yang selalu ada perubahan. Apalagi kalau pajak ya, pajak itu kan banyak perubahan-perubahan di undang-undangnya ya, di undang-undangnya atau di kebijakan pemerintahnya. Oke, selanjutnya saya akan minta tolong dibacakan Lela Apriani, boleh dibacakan 567. Lela ada? Lela Apriani? Oke, baik, belum on ya. Oke. Rianur. Oke, baik. Oke, terima kasih. Boleh dibantu bacakan nomor 567? 567. Oke. Iya. Oh, Lela ada. Boleh nanti setelah Rianur ya, Lela ya. Terima kasih Lela. Iya, oke. Ya, baik. Silakan Rianur. 5. Menulis bilangan ribuan dan kelipatannya. Contoh 3.0000.000. Terus 6. Menulis gelar akademik atau non-akademik. Contohnya buka kurung S titik E titik tutup kurung, koma, buka kurung S titik H titik tutup kurung, koma, buka kurung S titik P. Sebentar, Miss. S titik PD titik tutup kurung, koma, buka kurung DR titik tutup kurung, koma, buka kurung Prof titik tutup kurung, koma, buka kurung Haji titik tutup kurung. 7. Tulis singkatan. Contohnya tutup kurung no atau nomor titik tutup kurung, koma, buka kurung YTH tutup titik tutup kurung, koma, buka kurung jenderal titik tutup kurung, koma, buka kurung S titik D titik tutup kurung. Oke, terima kasih Rianur sudah bersedia membacakan nomor 5, 6, dan 7. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita amati sepertinya sederhana sekali ya tanda titik ini. Namun kalau kita praktekkan, disinilah sasaran empuk para penguji kita ya, dalam penulisan gelar maupun singkatan-singkatan lain itu Anda dituntut untuk lebih teliti seperti itu ya. Nah, menuliskan bilangan ribuan dan kelipatannya itu juga kalau di keilmuan Anda di akuntansi, wah itu harus ya, penting sekali. Nah, kalau contohnya ini berarti ini angka berapa, teman-teman?
angka berapa ini? 3 juta. 3 juta. Ya. Kalau Anda di keuangan ini menuliskan 3 juta, ditambahkan apa lagi tandanya? Koma ya. Ayo, yang sempurna. Orang akuntansi harus sempurna. RP. RP. Oke, menandakan rupiah, menandakan mata uang. Setelah itu, tanda apa lagi? Jadi koma terus nolnya 2 di belakang. Oke. Koma atau titik koma? Titik deh, titik sama koma ya. Setiap hari Anda pelototin loh itu angka rupiah 3 juta rupiah. Oke, tadi sudah. Koma bukan Koma. Tadi betul di depan adalah tanda rupiah dulu ya, karena itu kan bisa dolar, bisa euro, bisa yen gitu ya, bisa pound sterling gitu. Nah, makanya Anda memilih rupiah dulu. RP 3 juta itu sudah dipisahkan dengan titik ribuan, per ribuan ada titiknya ya. Oke, nah agar tidak dimanipulasi itu harus dikasih tanda itu, karena kalau enggak nanti pendapatan Anda 3 juta tapi di situ nanti ada yang iseng nuliskannya lagi, kalau tidak ditutup seperti ini, di titik lagi dikasih 0 di belakangnya, jadi berapa? Dikasih 03 lagi di belakangnya, jadi berapa? 3 miliar. 3 miliar, betul Lela. Kalau 3 miliar padahal kita nerima uangnya cuma 3 juta gitu ya. Nah, makanya itu harus hati-hati. Makanya harus ditutup dengan koma strip ya. Atau kalau yang ada lagi di titik sama 00 ya, dikasih 02 ya kalau nggak salah ya. Nah, Anda yang setiap hari melihat melihat angka, oke, ya. Nah, itu tandanya harus dikunci bahwa ini pendapatan kita hari ini hanya 3 juta. Gitu. Makanya di sini kenapa ini tidak dikunci? Karena ini belum tentu menandakan rupiah, ya. Ini bisa 3 juta orang, 3 juta vaksin, ya, botol gitu ya. Karena di sini ya kita hanya membedakan ribuan dan kelipatannya saja. Tapi kalau urusan dengan akuntansi yaitu berkaitan dengan uang, makanya di sini harus dilengkapi mata uangnya. Oke? Teman-teman itu ya. Oke. Nah, kalau yang keenam ini terkait gelar akademik dan non akademik ya. Gelar akademik adalah didapat dari bangku perkuliahan atau bangku pendidikan. Nah, penulisan SE, SH memang ada 2 pendapat gitu ya. Ada yang menuliskan SE langsung tidak ada titik di tengah-tengahnya, SE baru titik. Ya, dalam kurung SE titik. Ya. Dalam kurung SH ya, S titik H boleh atau langsung SH titik gitu ya. Nah, dalam kurung ini SPD, S titik PD. Di sini menandakan sarjana pendidikan. Ya. Sarjana SAG, SS, ST. Sekarang banyak variannya ya. Biasanya lebih spesifik lagi. Gitu. Nah, di sini ada DR. DR ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu DR di sini apa? Dokter Andes. Dokter Andes. Apa nih ya? Ria Nur? Dokter bukan, Miss? Iya, dokter. Ya. Oke, dokter. Iya, Dokter beda nggak dengan dokter? Beda. Bedanya di mana, Ria? Dokter Andes itu DRS. Kalau dokter bagaimana?
Rasanya D-nya kecil. betul sekali. Kalau dokter, D-nya kecil, DR-nya kecil semuanya. Karena dia profesi dokter. Ya, dokter. Nah, kalau ada dokter tapi nulisnya D-nya besar, sebenarnya kurang tepat. Yang tepat tetap D-nya kecil. Dokter Rianur, dokter Rianur, spesialisnya apa? Spesialis kandungan gitu ya. Nah, biasanya spesialisnya ada di belakang namanya. Oke. Nah, kalau doktor ini adalah sarjana S3 ya. Sebutannya doktor. Kalau sarjana S1 kan SE, sarjana ekonomi atau SH dan sebagainya. Kalau nanti dia S2, magister ya. Kalau saya magister administrasi MA. Ada magister sains, ada magister hukum dan sebagainya. Nah, kalau doktor tidak spesifik, jadi semua keilmuannya dikasih gelar doktor. Nah, kalau di luar negeri memang terutama di Jerman itu memakainya ing. Kayak BJ Habibie ada ing-nya. Ing itu engineering ya. Engineering. Kalau ini yang kita bahas di sini lebih ke Indonesia ya, gelar-gelar yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri memang ada kebijakan tersendiri ya. Kalau dokternya di luar negeri itu PhD ya, PhD. Bukan PhD pizza. Tapi bacanya biasanya PhD gitu. Itu dokter di luar negeri. Biasa kalau gelarnya dia PhD berarti dia menempuh S3-nya di luar negeri. Karena gelar yang diberikan itu. Nah, gelar yang tertinggi di akademik itu adalah profesor. Ya. Oke. Nah, ini tadi gelar-gelar yang akademik. Nah, dalam kurung HJ itu dibacanya bukan haji tapi hajjah. Hajjah. Kalau haji hanya H saja, H titik. Kalau HJ kita membacanya hajjah. Siapa yang diberi gelar hajjah? Siapa sih yang diberi gelar hajjah? Perempuan yang pergi haji. Iya, seorang perempuan yang berangkat haji, pulangnya akan dipanggil hajjah. Siapa yang memberikan gelar itu? Siapa Nur yang memberikan gelar itu? Yang memberikan gelar adalah masyarakat kita. Iya, makanya gelarnya gelar non akademik. Dia tidak harus sekolah menempuh sarjana atau sekolah D3 dan sebagainya. Semua kita, entah kakek kita berangkat haji, pulang dia mendapat gelar haji. Kalau perempuan mendapat gelar hajjah. Ada lagi nggak gelar yang diberikan masyarakat? Gelar apa kira-kira yang Anda tahu? Ustadz, betul. Apa lagi? Ustadz itu yang memberikan gelar apa sayang? Apa tadi? Hafid. Ya. Habib. Oke, ya. Habib. Ustadz, Habib, Kiai, ya. Kalau di Nasrani biasanya Romo, pastor gitu ya. Kalau di di Hindu Buddha itu apa ya? Pendeta masuk ke masjid. Pendeta, ya masuk pendeta. Nah itu yang memberi gelar adalah komunitas. Komunitas itu masyarakat yang mengakuinya, gitu, yang mengakuinya, ya. Jadi gelar-gelar ini adalah dinamakan gelar non akademik, ya. Kalau gelar akademik sudah pasti dia harus ditempuh dengan pendidikan dulu. Tapi ada juga yang mendapat gelar Honoris Causa. Doktornya itu didapat dari pengakuan akademis
ya. Tapi banyak syaratnya itu. Syaratnya biasanya teruji menjadi tokoh masyarakat yang berpengaruh gitu ya. Kayak saya salah satunya yang saya baca itu Roma Irama. Roma Irama itu mendapat gelar doktor honoris causa. Nah, artinya apa? Doktornya dia spesifik di musik dangdut gitu. Karena dia menekuni musik dangdut itu sepanjang masa gitu. Mungkin sudah diobservasi dulu sebelumnya oleh si pemberi gelar tersebut ya. Jadi konsisten dia menyanyikannya lagu dangdut, menulis, menciptakan dan sebagainya semuanya tidak pindah-pindah gitu ya, tidak pindah-pindah besok pop, besok rock, besok ini enggak. Jadi di situ dinilai oleh suatu lembaga pendidikan akhirnya mendapatkan gelar itu. Jadi tidak ditempuh dengan kuliahnya, tapi kuliahnya itu lewat universitas kehidupan, maksudnya kehidupan nyata yang dia alami begitu ya. Oke, itu yang saya pernah baca gelar yang didapat oleh Roma Irama. Nah, teman-teman, gelar apalagi yang abadi nih, gelar non akademik yang abadi, semuanya nanti pasti akan dapat. Ada yang tahu gelar apa yang kita semua nanti akan dapat non akademik? Almarhum, almarhumah, Ibu. Iya, betul Nisa, betul sekali Nisa. Nah, itu adalah salah satu yang gelar non akademik. Kalau sudah tidak ada, biasanya kita cantumkan di depan namanya adalah almarhum orang tersebut gitu ya. Almarhum presidennya sudah tidak ada, almarhum Soeharto, almarhum Soekarno gitu ya, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan sebagainya, karena memang sudah tidak ada di depannya mendapat gelar sosial yaitu almarhum almarhumah. Baik, itu teman-teman yang perlu kita perhatikan pada saat nanti penulisan gelar ini biasanya akan Anda terapkan di kata pengantar. Nah, kata pengantar itu nanti Anda akan menyebutkan beberapa pejabat-pejabat yang terkait dengan yang mendukung, mensupport tugas akhir Anda. Nah, disitulah nanti Anda akan mempraktekkan cara menulis gelar akademik. Oke. Tapi nanti tidak pakai di dalam kurung ya. Umpamanya saya ambil Zainuddin Ahmad ya. Nah, di sini gelarnya kalau tidak salah itu beliau DRS ya. Tadi kan ada yang menyebutkan ya, ada dulu itu kita punya gelar DRS dan DRA. Ada dua perbedaan. Kalau orang tua kita sudah usianya di atas 50, beliau pasti punya, kalau beliau memiliki gelar pendidikan sosial itu DRA atau DRS. DRA itu untuk perempuan, DRS itu untuk laki-laki. Jadi semua keilmuan sosial ya itu dapatnya gelar DRA dan DRS. Tapi kalau sekarang kan lebih spesifik. Kalau guru biasanya SPD, kalau sarjana agama SAG, kalau sarjana teknik langsung ST, dan kalau sarjana komputer langsung Eskom. Kalau Anda nanti SE ya. Memang SE SH ini dari dulu tidak berubah ya. Oke. Kalau nanti Anda gelarnya AMD ya, ahli media, kalau Anda meneruskan nanti Anda masuk ke rumpun sarjana ekonomi SE. Nah, kalau Anda pengen lebih spesifik AK ya, SEAK. Nanti ada gelar lagi yang profesi itu CPA ya, CPA. Itu apa ya? Itu gelar-gelar Anda tuh, gelar-gelar teman-teman akuntansi itu ada CA, CPA gitu. Nah, mungkin ini Pak Riko atau Bu Feti lebih tahu ya. Bu Feti itu kalau nggak salah gelarnya
magister akuntansi AK ya, kalau nggak salah ya. Anda diajar Bu Feti atau Pak Riko? Sama Miss Ferry. Oh, sama Miss. Oke, Miss Feti, ya. Gelar-gelar beliau ada yang sudah menempuh gelar profesi ya. Gelar profesi itu biasanya ditempuh untuk accounting public atau untuk lebih spesifik lagi. Oke. Nah, untuk penulisan singkatan, nah ini contohnya dalam kurung NO ya, ini nomor ya. Kalau dipanjangkan nomor ya. Ada yang menulis nomor, ada yang menulis nomor. Tapi kalau disingkat yang secara umum seperti ini ya. Nah, ini dalam kurung JTH ya. Nah, kalau kita membaca kita langsung di dalam kurung JTH titik. Jadi tidak usah buka kurung, tutup kurung. Jadi langsung kita membacanya JTH dalam kurung JTH titik. Dalam kurung Jenderal titik. Jen titik. Jen. Di sini Jen biasanya singkatan dari Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, Jenderal DI Panjaitan seperti ini. Jenderal Ahmad Yani yang paling terkenal ya, pahlawan kita. Oke. Di bulan-bulan seperti ini beliau tidak ada ya, di bulan September. Makanya terkenal dengan 30 SPKI ya. Oke, banyak sejarah yang perlu kita baca ya tentang perjuangan beliau, Jenderal Ahmad Yani dan teman-teman dan kawan-kawannya. Oke, yang terakhir dalam kurung S.D. Apa nih singkatan apa S.D. Ada yang tahu singkatan apa? Sampai dengan bukan Bu? Betul, sampai dengan. Bedanya dengan S besar, D besar tanpa titik. Kalau nulisnya S, SD, tapi besar semua berarti singkatan apa tuh? Sekolah dasar. Ya, betul, Nisa. Sekolah dasar. Sekolah dasar itu tidak ada selanya titik. Langsung SD, SMP, SMA gitu ya, SMK, PT, perguruan tinggi dan sebagainya. Oke. Nah, biasanya terkecoh dengan di sini. Kalau ini sampai dengan. Kalau AN, A titik, N titik, Atas nama. Atas nama. Waduh, barengan ini Nisa sama Nia Rianur. Oke, good. Yap. Oke, teman-teman. Nah, ini yang sering sekali kita jumpai, tapi kita kadang-kadang kurang perhatian gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita tekankan di sini menjadi perhatian kita semuanya. Baik, di sini nanti ada tanda koma, ya, tanda koma. Terus ini nanti juga ada tanda titik 2 gitu ya. Sampai ada tanda tanda komanya kok 2 ini. Tanda penghubung ya. Tanda pemisah gitu ya. Ini juga ada tanda kurung ya. Itu tadi yang Anda baca. Di dalam kurung ada tanda petik. Oke, berikutnya ada garis miring gitu ya. Garis miring ini juga yang sering kita temui gitu. Nanti bisa Anda baca karena materi kita masih satu lagi yang harus saya sampaikan, yaitu materi 3 biar seragam dengan kelas-kelas lain, tidak ketinggalan. Nah, untuk tanda baca lainnya boleh kita baca masing-masing. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa saling sharing. Oke, baik, saya stop screen. Saya akan pindah ke materi ketiga. Dan nanti ketua kelas akan mengingatkan saya tentunya untuk mengirimkan materi ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti Irsyad bisa ingatkan saya di grup untuk materi-materinya. Izin saya akan masuk ke materi 3 rekan-rekan sebelum kita berakhir di jam 9 nanti. Oke. Sambil kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh disela boleh. Oke.
kita masuk ke materi 3 ya. Materi pertama tentang fungsi bahasa ya. Materi kedua tentang tanda baca. Materi 3 kita tentang ragam dan laras bahasa. Oke. Kalau kita dengar laras itu biasanya nama orang ya. Ada yang namanya laras? Ya ada ya kayaknya ya. Oke, ada adiknya yang namanya Laras? Oke. Ya. Oke. Di sini ada ragam dan laras. Ya. Ragam dan laras bahasa ini sangat mempengaruhi penulisan pada saat nanti penulisan tugas akhir. Untuk terutama laras bahasa. Karena Anda masuk rumpun mana ya? Karena laras bahasa ini kesesuaian antara bahasa dan juga pemakaiannya. Karena keilmuan Anda di bidang akuntansi, biasanya bahasa yang digunakannya pun spesifik di bidang akuntansi. Akuntansi itu kosakatanya apa saja sih? Kalau boleh tahu, yang dalam kehidupan Anda sehari-hari di bidang akuntansi? Lajur, jurnal. Ayo, siapa lagi? Apa Wildan? Kosakata apa? Apa Wil? Penyusutan. Oke, good. Penyusutan. Apalagi? Neraca. Penyesuaian. Betul. Apa Rahma? Neraca, Miss. Neraca. Betul. Saldo, neraca. Saldo itu paling sering didengar masyarakat umum. Cek saldo dulu saldoku udah nambah belum gitu ya. Oke, nah itu bahasa-bahasa yang sering didengar, yang kita sering dengar di masyarakat umum ya, saldo gitu ya. Padahal kalau di bahasa akuntansi saldo itu ini ya jumlah akhir ya, untuk mengetahui asetnya berapa gitu, aset akhirnya, omset akhirnya gitu ya. Oke, ini menarik sekali nih kalau di akuntansi untuk kita bahas. Langsung saja saya akan coba uraikan ragam bahasa. Oke, ragam bahasa. Oke, namanya juga ragam. Ragam itu bermacam-macam. Ya, ragam bahasa. Oke, saya pengen dengar Aliza Putri. Aliza Putri, silahkan. Boleh dibaca, Aliza. Oh, tadi Lela belum ya? Oke, sebentar. Kalau Aliza tidak ada, nanti. Oke, boleh Lela dulu. Sepertinya Aliza juga belum terlihat. Lela Apriani, boleh silakan. Ya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ragam bahasa formal, yang kedua ragam bahasa semi formal, yang ketiga ragam bahasa non formal. Oke, terima kasih Lela Apriani. Ya, sama-sama Miss. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kalau kita perhatikan di sini, ternyata ada beberapa ragam bahasa, ya. Nah, berdasarkan situasinya, ya, dalam berbahasa kita itu dipengaruhi oleh bahasa formal, semi formal, dan non formal. Ya, tadi yang sudah dibacakan oleh Lela Apriani. Bahasa formal biasanya dipakai pada saat apa sih kita memakai bahasa formal? Situasi yang seperti apa? Resmi, Miss. Resminya seperti apa, Will? Resmi dalam artian kayak seminar, webinar, meeting. Yap, betul. Oke. Kenegaraan, meeting, webinar, iya betul. Apalagi seperti sekarang ini kita sedang perkuliahan, tidak ada kan yang memakai lo gue gitu ya. Pasti memakai bahasa formal. Karena tadi salah satu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Oke, terima kasih Wildan. Oke, bahwa
bahasa formal itu digunakan pada situasi resmi. Contohnya pada saat seminar, webinar, ya, di perkantoran pemerintahan, di dunia bahasa pengantar di dunia pendidikan seperti saat ini. Oke, terima kasih. Nah, kalau saya cari yang lawan katanya non formal itu di mana kita memakainya? Tongkrongan. Oke, biasanya di he ya. Kalau saya sukanya di angkringan itu ya. Nah, kayak ada yang di kafe, ada yang di mana lagi tuh? Warkop. Di Markom apa tuh? Warkop ya, warung kopi. Oke, iya betul. Oke, terus di mana lagi? Ini paling banyak nih, kan ada banyaknya memakai non formal daripada formal. Dengan siapa atau di mana Anda memakai non formal? Bahasa non formal? Dengan tetangga, dengan teman. Kalau ke pasar, ibu-ibu. Iya. Oke. Sama Oke, sama pasangan dan sebagainya. Iya, betul. Dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik dengan keluarga, dengan tetangga tadi ya, apalagi di pasar gitu, biasanya kita memakai bahasa non formal. Oke, luar biasa nih analisa Anda. Nah, kalau semi formal ini seperti apa sih, bahasa seperti apa sih semi formal yang Anda tahu? sopan tapi tidak terlalu baku. Iya, sopan tidak terlalu baku gitu. Contohnya di mana tuh, Wildan, kalau semi formal di itu? rumah di lingkungan Di rumah. keluarga. Iya. Bapak, om, tante. Betul. Oke. Ya. Biasanya kita menggunakan semi formal ini di kalangan keluarga, antara kita dengan ayah ibu atau dengan om tante seperti itu. Tetap sopan tapi tidak terlalu baku, ya. Tapi memang yang kami amati ada juga keluarga yang menggunakan bahasa non formal, artinya antara ayah dan anak atau orang tua dan anak itu memakai bahasa yang non formal. Saya pernah nemu. Nah, sebaliknya ada juga keluarga yang masih memakai kata baku, lebih dari semi formal, jadi formal gitu ya. Itu saya juga pernah amati. Nah, ini memang penggunaan bahasa di lingkungan keluarga itu tergantung sekali, dipengaruhi oleh orang tua, terutama ibu dan ayah menentukan memakai bahasa seperti apa, ya. Ada juga keluarga bapak ibunya Jawa, mungkin di rumahnya masih memakai bahasa Jawa, atau Padang masih memaknai bahasa Padangnya walaupun dia tinggal di Jakarta, bisa seperti itu. Karena pada dasarnya bahasa ibu itu melekat, ya melekat. Oke. Namun dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Keluarga dari umpamanya ayah mama papanya dari Padang tapi tinggalnya di Jakarta, lingkungannya Betawi banget. Nah, anak ini bisa bahasa Betawi gitu ya, karena dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, itu teman-teman terkait dengan ragam bahasa, situasi pemakaiannya ini berpengaruh sekali. Nah, teman-teman nanti akan mempraktekkan bahasa formal tentunya pada saat tugas akhir, ya. Tugas akhir kita nanti pada saat Anda baik dalam tulisan maupun dalam lisan, Anda akan menggunakan bahasa formal. Di mana pada saat menggunakan lisan, pada saat Anda presentasi tugas akhir itu sangat dipengaruhi oleh bahasa formal lisan, ya. Bahasa formal lisan. Oke, ini ada pengaruhnya kriteria bahasa formal. Ya, biasanya kriteria bahasa formal itu kalau dulu baku sekali, ya. Kalau dulu baku sekali sampai ejakannya pun baku. Namun sekarang bahasa Indonesia ini lebih luas, ya, lebih luas.
walaupun memang masih apa diatur dengan kosakata atau istilah yang benar gitu. Nah, penggunaan fungsi gramatikal itu harus tetap dipakai. Jadi kalau menulis atau menyampaikan bahasa formal itu, apalagi yang tertulis ya, kalau tulisan itu harus mengandung SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya. Nah itu memang gramatikalnya, grammarnya gitu ya, kalau bahasa Inggris harus dipakai gitu. Kalau apalagi bahasa secara formal, secara tulis, karena kalau tulis itu terlihat. Makanya nanti pada saat Anda menyusun tugas akhir, terutama yang banyak disoroti itu adalah latar belakang dan pembahasan. Nah itu benar-benar kita sampaikan secara gramatikalnya betul gitu ya. Oke. Anda kan sudah mendapat mata kuliah metodologi penulisan ya? Iya, Miss. Oke, dengan siapa kalau boleh tahu? Miss Fetty. Oh, Miss Fetty langsung ya. Oke, good. Ya, karena beliau nanti akan mengarahkan kira-kira penulisannya mengambil judul atau tema apa di tugas akhir Anda. Oke, good. Nah, teman-teman, jadi kriteria bahasa formal itu tadi pada saat Anda menulis bahasa di dalam bahasa formal memang tidak boleh disingkat ya. Oke, kalau biasanya Anda menuliskan jurnal-jurnal penyesuaian, jurnal 2 tanda 2 gitu ya. Nah itu ya kalau Anda menulis jurnal-jurnal penyesuaian, tetap ditulis jurnal strip jurnal penyesuaian. Nah ini memang tidak kalau pada saat saya menguji mengamati penulisan memang tidak banyak sih yang terjadi kesalahan penulisan. Pada umumnya mahasiswa sudah tahu ya, memang kalau disingkat tidak boleh. Oke, penggunaan ibuan dan menggunakan ejakan ini memang nanti akan terlihat baku pada saat bahasa tulis. Kalau bahasa lisan itu intonasi, tapi kalau bahasa tulis itu dipengaruhi oleh tanda baca dan juga ejakan yang benar. Nah, ini adalah kriteria untuk menulis atau menyampaikan bahasa secara formal. Nah, teman-teman, Anda perbedaan antara bahasa formal, semi formal, dan non formal. Sebenarnya ini tadi sudah Anda sebutkan tadi Wildan, terus apa tadi Ulfa ya, siapa tadi ya, Riano Nisa tadi udah menyebutkan. Kapan sih bahasa formal dipakai? Oh, pada saat seminar, pada saat acara-acara resmi baik kenegaraan maupun di dunia pendidikan. Nah, berarti di sini dipengaruhi oleh pokok masalah yang dibahas, gitu ya. Nah, pokok masalah yang dibahas itu juga mempengaruhi penggunaan bahasanya. Kalau membahas tentang seminar, membahas jurnal atau kasus yang di akuntansi itu katakanlah laporan keuangan gitu, membahas laporan keuangan diseminarkan, laporan keuangan diseminarkan pasti bahasanya resmi. Tapi kalau membahas laporan keuangannya dengan kongko-kongko, ya biasanya tempatnya tidak resmi itu juga mempengaruhi. Biasanya kita ngerjain tugas nih ya, ada bertiga gitu ya, ada Ira, ada Rasid, ada Lila, membahas tentang mungkin video nih ya, mau bikin video gitu ya, atau mau bikin yang tugas di akuntansi Anda mau bikin menyusun laporan keuangan. Kalau itu dibahasnya di rumah atau di kafe, biasanya Anda saling berkomunikasinya memakai bahasa non formal. Tapi kalau Anda nanti diminta presentasi
Anda bertiga diminta presentasi, berarti Anda akan memakai bahasa secara secara formal gitu. Nah, yang kedua, hubungan antara pembaca dan pendengar. Ya. Kalau Anda yang menyampaikan, pasti Anda, kalau tadi presentasinya saya contohkan ada Ira, ada Rasid, ada Lela, berarti disampaikannya karena Anda pembicara, Anda akan memakai bahasa formal, gitu kan? Nah, pendengarnya bisa menanggapi secara non formal, ya bisa saja gitu ya, menyeletuk gitu. Dan tapi kalau di forum yang resmi biasanya ditanggapinya juga secara formal. Oke, yang ketiga media, bisa media tulis, bisa media lisan ya. Oke. Bisa media tulis, bisa media lisan. Oke. Yang keempat ini adalah lingkungan terjadinya pembicaraan. Tadi sudah dipengaruhi, kalau kita di tongkrongan biasanya kita memakai bahasa non formal. Kalau di keluarga biasanya semi formal. Kalau di forum resmi seperti seminar atau di perkuliahan, di kelas akan menggunakan bahasa formal. Ini pengaruh lingkungan itu juga membedakan kita memakai bahasa yang mana, ragam bahasa yang mana, ya. Dan tentunya situasi ketika pembicaraan berlangsung ini juga mempengaruhi kita memutuskan memakai bahasa apa, gitu ya, yang pas untuk kita sampaikan. Oke. Ya, biar bergantian, tadi ada Aliza Putri, kalau sudah bisa menyimak, Aliza, boleh dibacakan? Oke, Aliza tidak ada. Anggita? Oke, silakan Anggita. Boleh dibacakan? Yes. Ya. Oke. Pembedaan antara ragam bahasa formal dan ragam bahasa non formal yang paling mencolok adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti, misalnya saya dan gue, atau ogut, anda dan lu, situ atau ente. Yang kedua, menggunakan imbuhan atau afiksasi, awalnya grafik, akhirnya sufik, gabungan akhiran, simulfik, dan imbuhan konflik, misalnya awalan, menyapa, apaan, mengopi, ngopi, akhiran, laporin, marahi, marahin. Oke, terima kasih Anggita ya, Anggita Oraya. Anggita tadi sudah membacakan, ini ada perbedaan yang mencolok teman-teman, antara yang formal dan non formal. Biasanya itu yang menjadi pro dan kontra itu antara formal dan non formal. Ya, karena kalau semi formal itu kan tengah-tengah ya. Oke. Jadi tidak terlalu banyak dipermasalahkan. Tapi kalau yang non formal dan formal ini menjadi terlihat sekali. Nah, tadi sudah dibacakan Anggita terkait dengan menggunakan kata sapaan. Oke, saya ingatkan pada saat menggunakan kata sapaan, gunakan kata saya. Ya, itu untuk bahasa formal. Tapi kalau bahasa non formal, Anda mau memakai lo, memakai ogut, mau memakai eke, boleh. Apalagi itu. Kalau bahasa yang non formal, ada yang mau menambahkan? Selain gue, ogut, apa? Iya, Rofiko, Mufidatu Rofiko, mau menambahkan, boleh? Aing. Oke. Nah, sapaan saya sarankan nanti kalau Anda ketemu dosen pembimbing, ya, gunakan kata saya. Jangan aku. Mohon maaf ya. Sekali lagi jangan aku. Aku mau bimbingan, Bu. Nah,
sebaiknya pakai kata bagaimana kalau Anda ingin bimbingan dengan dosen pembimbing Anda? Kalau Anda ingin minta waktu ke dosen pembimbing Anda, kira-kira Anda menyapanya seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau Anda ingin bimbingan dengan dosen pembimbing Anda, kira-kira Anda akan menyapa seperti apa sih? Bisa lewat telepon, pura-puranya lewat telepon atau lewat chatting WA? Ada yang mau memberikan contoh? Oke. Ya, oke, belum ada ya. Baik, kalau belum ada, nanti kita coba praktekkan. Kita coba praktekkan bagaimana kalau Anda akan menghubungi pembimbing. Ini Anda sudah mendapat dosen pembimbing untuk tugas akhir. Karena ini secara terlihatnya sepele gitu ya. Tapi banyak sekali kritikan ke saya gitu. Bu Hani, kenapa sih mahasiswa kita belum terbiasa menggunakan bahasa baku yang baik dan benar gitu. Karena memang ini memakai bahasanya formal ya. Kalau untuk kata aku, Anda bisa ganti dengan saya. Perkenalkan, saya umpamanya Anda namanya siapa nih? Anissa Misan gitu ya. Perkenalkan, saya Anissa Misan, kelas AK sekian-sekian, kampus Jakarta Utara. Mohon izin Bapak atau Ibu, tergantung nanti siapa pembimbing Anda ya. Kalau Anda Ibu ya Anda sapa Ibu dan namanya. Kenapa nama itu sering disebut? Secara psikologis kalau Anda menyebutkan nama beliau dengan namanya, itu akan mempengaruhi ikatan ada namanya bonding ya. Bonding itu ikatan. Beda gitu ya kalau Anda menyapanya tidak menggunakan nama beliau, sama gitu. Tidak ada masalah sebenarnya, pesannya tetap tersampaikan, tapi secara psikologis menyebut nama itu akan mempunyai ikatan ya. Oke, jadi perkenalkan diri Anda dulu, terus minta izin untuk bisa jadwal untuk bisa bimbingan, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pembimbing Anda. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa Anda terapkan pada saat nanti Anda bimbingan maupun saat ini Anda berhubungan dengan khususnya para dosen-dosen atau orang-orang yang Anda anggap perlu disapa dengan hal yang lebih formal ya. Mungkin di tempat kerja Anda seperti itu, atau orang-orang yang Anda cintai, orang tua atau calon mertua juga harus bisa berkata-kata yang sopan, karena calon mertua itu masih menyeleksi Anda gitu ya. Oke, baik. Oke, terkait dengan sapaan tadi ya, ada saya, ada Anda ya. Oke, nah kalau penggunaan imbuhan ya, itu biasanya menyapa itu disingkat dengan apaan tuh. Nah, kalau bahasa non formal kan bukan mengapa tapi apaan. Laporan, jadi laporin sono ke RT gitu ya, laporin gitu. Nah, kalau bahasa bakunya melaporkan ke Pak RT gitu ya. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang mencolok antara
non formal dengan yang formal. Nah, ini juga masih ada bahasa-bahasa yang mencolok ya, terkait dengan perbedaan antara yang formal dan non formal. Teman-teman mungkin di sekeliling kita kalau bahasa non formal biasanya kan dipengaruhi, kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu dipengaruhi bahasa Betawi, terus bahasa apa lagi yang Anda tahu, yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Anda memakai bahasa apa? Bahasa Jawa, Miss. Bahasa Jawa, oke. Bahasa Jawa yang sering kita pakai yang mana tuh, Gita? Aku, kamu, gitu. Aku, kamu, ya, oke. Aku, kamu, lo, gue, gitu ya. Itu biasa digunakan. Kalau teman-teman pernah bahasa prokem itu kalau menyapa ibu bapaknya pakai nyokap, bokap, terus apa lagi tuh? Anda masih sering memakai bahasa itu dalam keseharian? Nyokap? Sering, Miss. Iya, sering kan, In? Kayak Iya. nyokap, bokap, terus apa lagi, In? Sapaannya. Apa lagi, Miss? Eka, kalau Eka itu teman-teman Iya, kita. kali teman-teman. Oke, ya, sama teman itu ya karena bahasa formal ya, bahasa non formal ya. Oke, ya kali gitu, iya dong, oke deh gitu ya. Gitu ye, gitu. Pakai ye, kalau pakai ye gitu ye. Nah itu biasanya pengaruh dari bahasa-bahasa non formal, bahasa-bahasa daerah atau lingkungan yang mendominasi gitu ya. Oke. Apalagi yang sering Anda gunakan dalam bahasa-bahasa non formal? Kalau Anda menyapa temannya bagaimana, Indri? Ya, Miss. Kalau menyapa temannya gitu, Anda peragakan dengan bahasa non formal. Umay, sempak. Baru ketemu sahabat gitu, Miss. Iya, nggak apa-apa. Itu adalah bahasa non formal. Kan Anda pasti menggunakannya dengan teman yang sudah akrab sekali gitu ya. Oke. Iya. Belum. Nah bedanya kalau baru kenalan kan nggak mungkin Anda memakai bahasa non formal. Biasanya kalau baru kenalan bisa pakai resmi atau bahasa semi formal. Oke. Oke, Indri tadi mencontohkan tapi malu-malu, nggak apa-apa. Oke. Oke. Kadang-kadang kalau didengarkan di forum formal jadi nggak enak ya. Jadi nggak enak. Udah kalau udah ketemu udah langsung nyablak aja gitu ya. Oke. Ya, oke, tidak apa-apa. Baik. Teman-teman sekalian, ya bahasa formal tentunya akan dipengaruhi oleh gramatikal tadi. Gramatikal itu grammarnya, SPOK-nya gitu. Tapi kalau non formal itu yang penting lo, gue, maksudnya gini. Yang penting sama-sama komunikatif. Seperti Anda memakai bahasa Inggris. Kalau Anda memakai bahasa Inggris modal nekat, itu kan sebenarnya gramatikalnya ngawur, tapi karena saling tahu satu dengan yang lain, ya sudah, yang penting pesannya tersampaikan gitu ya. Oke, nah itu adalah yang mempengaruhi bahasa non formal. Nah seperti ini nih, RCTI melaporkan dari Medan. Harusnya kan siapa yang melaporkan, umumnya
Lela Apriani, reporter SCTI melaporkan berita ini dari Medan. Itu kalau lengkap. Nah, tapi karena durasi TV itu sangat slotnya secondnya tuh istilahnya ya, itu sangat pendek, dibatasi oleh waktu, makanya dia langsung menyingkat. RCTI melaporkan dari Medan. Ya, berarti reporternya RCTI yang melaporkan. Nah, seperti itu. Artinya bahasa non formal itu bebas. Yang penting komunikasinya tersampaikan. Kalau Anda chatting di WA, pasti Anda akan singkat-singkat kan? BTW, terus apa? OTW, apalagi tuh singkatan Anda kalau di bahasa chattingan. Kalau Anda chatting sama teman-teman, Kalau saya biasanya gini nih, kalau mau jadi gimana? sekarang Itu sekarang kalau ngetik mau jadi MO gitu, mau gitu. mau itu udah teman udah tahu gitu ya, kalau itu mau gitu ya, cuman Iya. mau gitu. Nah, itu adalah bahasa non formal. Nah, sangat dinamis, sangat singkat ya, karena memang tidak memerlukan gramatikal yang benar gitu ya. Nah, itulah perbedaan mencolok antara nanti yang Anda tulis formal di tugas akhir. Mudah-mudahan nanti Ulfa dan teman-teman tidak terbiasa tuh ya. Pada saat tugas akhir berarti mindsetnya harus dirubah. Oke, ini harus bahasa formal nih gitu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ulfa. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini ragam bahasa itu dibedakan lagi menjadi ragam bahasa berdasarkan medianya atau mediumnya. Kalau tadi yang formal, non formal, semi formal itu adalah yang dipengaruhi oleh situasi pemakaiannya. Kalau ini dipengaruhi oleh mediumnya. Ya, mediumnya itu ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Oke, sekali lagi saya mau minta tolong, tadi ada Ilham, ada nggak ya? Ilham keluar ya? Ilham tidak ada Ilham. Oke, Lulu boleh Lulu dibacakan. Lulu ada Lulu? Oke, Lulu belum terhubung. Ada Mufidatul Rofikoh? Ya. Iya, Miss. Oke, Vi. Saya manggilnya Rofi. Biasanya dipanggil siapa, sayang? Mufi, Miss. Mufi, oke. Mufi, boleh dibacakan ragam bahasa berdasarkan medium. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa berdiri terdiri atas dua ragam bahasa, yaitu 1. Ragam bahasa lisan, 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, A. Kucing atau makan tikus mati. B. Kucing makan atau tikus mati. C. Kucing makan tikus atau mati. Oke. Baik. Mufi, terima kasih sudah membacakan ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Sama-sama, Miss. Ya. Oke, sudah jam 9 ya. Sudah ada timer. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi.